berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Oke, ayo kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa di siang hari ini kasih-Mu ada menyertai setiap kami, walaupun kami lihat kelihatannya dunia seperti sama-sama aja bahkan semakin buruk, tapi kami percaya akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami, dan bagian kami adalah tetap mengingat Engkau Tuhan, mengenal Engkau, memegang setiap janji-Mu dan setiap perintah-Mu dalam hidup kami karena itu semua baik. Dan biar hari ini kami luangin waktu kami untuk baca firman Tuhan. Aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan berkarya memakai setiap firman ini untuk memberikan prinsip kebenaran yang akan membuat kami tetap kuat, teguh, semakin lama semakin kuat, bukan semakin lemah. Karena kami tahu bahwa firman-Mu ada untuk menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada belas kasihan Tuhan dinyatakan di siang hari ini. Khususnya ada orang-orang yang baru pertama kali join di live TikTok Tuhan, biar kiranya Engkau yang ada bekerja, berkarya kepada mereka masing-masing pribadi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau baca Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai tadi ayat yang 17 ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Gitu. Kemarin kita lihat dari penginjilan Paulus kepada orang Yunani di Athena, ada nggak gitu ya yang akhirnya mau menerima Injil dan akhirnya mau untuk menyelidiki dan akhirnya mau menjadi percaya gitu ya. Ada kemarin kita lihat beberapa orang yang ditulis di Alkitab seperti Damaris gitu ya, seorang perempuan bernama Damaris, dan juga ada dari salah satu dewan Eee, Areopagus gitu ya ikutan. Nah terus akhirnya Paulus melanjutkan perjalanan ini ke Korintus. Ayat yang kedua, di Korintus Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Nah yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Priscilla dan Aquila suami istri ini dengan Paulus sama-sama tukang kemah gitu ya. Jadi, Paulus tinggal di tempat mereka. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia menggebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, Paulus, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kenapa Tuhan katakan ini? Ayat selanjutnya. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu.
Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antaramu, maka hendaklah kamu sendiri yang mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Wah, ini mantep juga ya, nih Galio. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Galio mengusir orang Yahudi dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, kenapa saya hari ini bacain keseluruhan dulu ya, biar kita ngerti nih, karena ini satu peristiwa mengenai apa yang terjadi di Korintus ketika Paulus pelayanan. Nah, jadi Korintus itu lokasinya 40 miles di baratnya Athena gitu ya. Jadi oke di Athena gitu ya, Paulus selesai untuk memberitakan Injil, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Korintus. Nah, jadi di Korintus, Paulus bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla baru aja pulang dari Italia. Kenapa? Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa firman Tuhan itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fakta sejarah, loh kalau kita lihat segala peristiwa yang terjadi dalam Alkitab ada tercatat nih. Saat itu Kaisar Claudius yang ada di Italia punya peraturan, punya titah gitu ya, punya perintah yang dikeluarkan untuk mengeluarkan semua orang Yahudi keluar dari daerahnya, daerah Roma. Nah, jadi Paulus ketika di Korintus tinggal nih di rumah Aquila dan Priscilla. Dan kita tahu nama ini nanti familiar gitu ya di surat-surat Paulus lainnya karena Aquila dan Priscilla ini menjadi support pelayanan dari Paulus. Dan Paulus singgah di rumah Priscilla dan Aquila karena mereka sama-sama tukang kemah gitu ya. Tapi nggak cuma diam ada duduk gitu ya, tinggal di rumah Priscilla dan Aquila, setiap hari Sabat, Paulus ambil kesempatan untuk datang ke rumah ibadat dan meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, baru kita dengar kabarnya Silas dan Timotius gitu ya. Jadi, eee, Silas dan Silas dan Timotius tuh baru datang dari Makedonia. Dengan kedatangan Silas dan Timotius, akhirnya Paulus dapat dengan sepenuhnya ya, dengan, usaha yang terbaik bisa memberitakan firman, kapanpun ada kesempatan. Paulus kasih kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, tadi saya bilang bahwa, dari kisah tentang perjalanan Paulus di Korintus ini, itu tercatat sejarah ya. Jadi, pemimpin yang namanya Claudius itu diperkirakan di, tahun AD 49. Jadi 2 tahun sebelum kedatangannya Korintus, Paulus ke Korintus itu terjadi titah Claudius untuk orang-orang Yahudi itu keluar dari Roma, gitu ya. Jadi itu faktanya ada dan itu tercatat untuk memberitahukan waktu terjadinya Paulus ke Korintus ini. Nah, jadi ketika Paulus memberitakan Injil gitu ya, meyakinkan saudara-saudara Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat yang ke-6, Kisah Rasul 18 ayat 6 mengatakan, "Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, memusuhi Paulus dan menghujat." Apa yang terjadi? Paulus ngajak perang nggak? Paulus langsung, lihat aja nih," gitu ya. Paulus kejar-kejar mereka nggak? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus menggebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah." Jadi ketika Paulus dihujat, ketika Paulus dimusuhi, ketika Paulus dirugikan gitu ya, Paulus nggak bales gitu ya, "Gua balas jahatin lo pada," gitu ya, enggak. Paulus justru mengebaskan debu dari pakaiannya dengan tujuan bahwa, "Oke, penolakan kalian itu udah di luar tanggung jawab saya. Saya beritakan firman, saya beritakan tentang Kristus, tapi kalian menolak, ya udah apa yang terjadi kepada diri kalian itu menjadi konsekuensi tanggung jawab kalian, saya nggak ikut campur." Gitu. Sebenarnya itu sama seperti yang dikatakan, dilakukan para rasul ya, "Kebaskan kakimu," gitu ya, debu dari kakimu karena
Apapun terjadi kepada, orang-orang itu di kota itu, penghakiman akan turun kepada mereka bukan kepada, para murid Kristus, gitu. Paulus bilang, "Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Jadi ini sama juga, seperti perkataan Yesus gitu ya, kepada orang-orang yang menolak pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kita baca sebentar ya, mundur sebentar nih ke Matius 10. Matius 10 ayat 14. Jadi apa yang Paulus beritakan itu nggak pernah bertentangan dengan perkataan dan pengajaran Yesus ya. Meskipun, dibilangnya Paulus tidak pernah mengikuti pelayanan Yesus gitu ya. Tapi Paulus, dalam pemberitaan Injil tidak pernah bertentangan dengan pengajaran Yesus yaitu tentang kerajaan Allah. Jadi di Matius 10:14 katakan, "Apabila orang-orang di sana menolak kamu dan tidak mau mendengar apa yang kamu ajarkan, kibaskanlah kotoran dari kakimu saat meninggalkan rumah atau kota itu." Wah, serem juga ya. Iya, tapi memang benar ketika kita memberitakan Injil dan ada orang-orang yang menolak, kita kan nggak bisa memaksakan gitu ya. Yang penting kita udah beritain, firman Tuhan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau untuk menerima, itu menjadi konsekuensi mereka. Markus 6 ayat 11 dikatakan, "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka" eh, oke. "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Nah ini saya tertarik bahas Nehemia. Nehemia 5 ayat 13. Kenapa ya? Ya kita baca dulu. Jadi, Nehemia pernah berkata, "Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah, setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya." Ya sebenarnya ini sebuah respon terhadap penolakan, apalagi terhadap, ketidakpercayaan orang-orang tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran yang Allah sampaikan. Tetapi, apakah ketika orang-orang Yahudi, memusuhi dan menghujat Paulus, lalu Paulus, "Ya udah saya pergi aja dari Korintus." Apakah seperti itu? Enggak. Paulus keluar dari rumah ibadat, lalu datang ke rumah seorang yang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah. Dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Nggak apa-apa, Paulus ditolak di rumah ibadat gitu ya, Paulus ditolak oleh orang Yahudi di Korintus gitu ya, mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, nggak apa-apa. Paulus tetap melanjutkan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Salah satunya adalah Titius Justus, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah ibadat, tapi dia beribadah kepada Allah. Terus lanjut yang ke-8, seorang yang namanya Krispus, kepala rumah ibadat itu, justru menjadi percaya kepada Tuhan karena pemberitaan Paulus, dan dengan seisi rumahnya juga mau jadi percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Dan banyak dari orang-orang Korintus mau untuk mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Saya senang nih ketika kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul secara berurutan, khususnya pelayanan para rasul gitu ya, termasuk, Paulus. Kita lihat ketika penolakan terjadi, itu tidak membuat orang percaya, termasuk jemaat mula-mula mundur. Saya senang banget ketika baca tentang jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem saat itu. Ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan di Yerusalem. Iya sih, mereka pergi gitu ya ke daerah lain, ke seperti Yudea dan Samaria. Tapi mereka melarikan diri sambil memberitakan Injil. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat berarti jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, jemaat mula-mula punya kerohanian yang mature, yang dewasa. Mereka ngalamin penderitaan, mereka ngalamin penolakan gitu ya, mereka mengalami yang namanya, penganiayaan.
tapi tidak membuat mereka mundur dari pemberitaan Injil. Lalu kita berpikir, kenapa ya jemaat mula-mula mau memberitakan Injil? Walaupun mereka mengalami penolakan, bukannya mereka mundur gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang, kita menemukan gitu ya, ada beberapa orang kalau nggak enak dikit, "Ah udahlah nggak usah, nggak jadi," gitu ya. Kalau bicara kebenaran, terus, dia dirugikan, "Ah udahlah capek, hidup bener," mundur gitu. Tapi kalau jemaat mula-mula, mereka tidak mundur ketika mengalami penderitaan, penolakan. Mereka justru pergi ke daerah lain untuk memberitakan Injil. Kenapa? Sekali lagi kita tidak sedang merekrut banyak pengikut gitu ya. Kita tidak merekrut lebih banyak orang Kristen, tidak. Tapi kita mau ada begitu banyak orang yang diselamatkan dari dosa dan dari kutuk dan dari maut. Karena kita udah terima kasihnya Tuhan Bapak Ibu, kita pasti merindukan orang-orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan, yang belum menerima kasih Tuhan untuk mengalaminya. Kenapa? Jangan kita sendiri dong yang mengalami berkat Tuhan. Ya, saya tuh punya kebiasaan kalau misalnya saya, dapat, nyobain gitu ya, wah ini saya lagi coba misalnya saya lagi nemu nih warung Sunda gitu kan, eee, nggak terduga itu warung Sunda mungkin warungnya kecil, tapi sambel ijonya enak banget gitu ya. Terus pasti saya biasa kalau misalnya saya dapetin sesuatu yang enak, yang baik, yang sehat gitu ya, saya pasti akan share ke orang, "Eh itu enak banget tuh warung Sunda punya sambel ijo," gitu kan. Jadi saya share ke orang-orang gitu ya, atau misalnya saya lagi coba satu makanan, merek tertentu gitu ya, wah ini enak banget gitu kan. Misalnya, eee, mie kesukaan kita, kebanggaan kita Indonesia gitu kan, wah ngeluarin rasa rawon gitu kan. Saya kasih tahu semua teman-teman saya. Mungkin beberapa orang kayak, buat apa kita bagiin sesuatu yang enak, yang baik, kalau misalnya tahu yang baik, yang enak, kita pendem sendiri aja. Loh tidak, saya justru suka berbagi kebaikan lewat apa yang saya nikmatin, saya pengen orang lain juga bisa nikmatin. Termasuk ketika saya sudah menerima kasih-Nya Tuhan, termasuk ketika saya udah mengalami pribadi Yesus yang begitu luar biasa indah, baik, mulia, benar, saya mau bagikan itu kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara bisa mengalami kasih, kebaikan, kemuliaan, dan kemurahannya Yesus. Kalau kita udah ngerasain sesuatu yang baik dari Yesus, kita pasti pengen bagiin itu ke orang lain, Bapak Ibu. Saya bagiin firman Tuhan bukan saya ingin merekrut jemaat, saya nggak pengen jemaat, karena saya adalah penginjil. Tetapi saya perlu untuk membagikan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan surga, supaya apa? Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini nggak tahu mereka itu berada dalam belenggu dosa. Mereka tuh hidup ya, tapi sebenarnya mereka mati. Mereka kelihatannya sepertinya berjalan gitu ya, mereka kelihatannya sepertinya melihat, tapi mereka dibutakan oleh dosa. Mereka kelihatannya, bahagia, happy gitu ya, iya namanya juga you only live once gitu ya, udah have fun gitu. Mereka cari kesenangan-kesenangan yang membuat diri mereka puas, tapi mereka nggak pernah dapetin kepuasan sejati. Karena itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah pencipta kita, Yesus Tuhan dan Raja kita. Makanya kalau kita lihat gitu ya, ada orang-orang yang ya mereka bukan orang-orang yang berkelimpahan gitu ya, mereka bukan orang-orang yang, punya duit, MM-an gitu ya. MM-an tuh apa sih? Makasih makasih. MM-an tuh maksudnya miliaran Bapak Ibu. Tapi kok ketika mereka datang hari Minggu, mereka bersukacita, mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memenuhi, yang memuaskan, yang memberikan apa yang mereka butuhkan. Sehingga hidup mereka kelihatannya mungkin gak punya MM-an gitu ya, tapi hidup mereka cukup karena Tuhan yang pelihara. Itu sebabnya kelihatannya bagi orang-orang tuh nggak make sense, buat apa gitu ya? Buat apa kok ada orang-orang yang nggak punya duit banyak tapi hidup mereka masih bisa tersenyum, masih bisa menikmati kehidupan, itu apa itu orang-orang gila? Tidak. Saya mau katakan karena kita orang percaya, hidup bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari perkataan Tuhan. Ya, orang-orang bisa berkata apa aja, orang-orang bisa berkata orang Kristen tuh orang-orang yang bodoh. Nggak apa-apa, karena kita bukan hidup dari perkataan orang, Bapak Ibu, kita hidup dari berdasarkan perkataan Tuhan. Biarkan orang lain melakukan rencana apa,
melakukan rencana sejahat apapun dalam hidupmu, tetapi yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan, amin. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan, amin. Jadi kita nggak perlu untuk mencoba sama seperti orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena memang kita, identitas kita berbeda, jalan kita berbeda, rencana Tuhan atas hidup kita berbeda. Ya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini goyah. Kenapa? Mana saya tidak melihat ada rencana yang baik daripada Tuhan. Saya mau katakan berarti asumsi Anda yang salah. Iman dan pengharapan Anda dibangun dengan asumsi yang salah. Makanya setiap orang percaya perlu kembali lagi baca firman Tuhan. Ya, karena apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan itu pasti baik dalam kehidupan kita. Tetapi kadang yang perlu untuk kita kita, buka nih dalam pikiran kita kenali, kita dalami lebih lagi adalah pemikiran kita yang dibangun dari asumsi-asumsi yang salah, ya itu bisa menuntun kita kepada pemahaman-pemahaman yang salah tentang Allah. Allahnya nggak salah Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak pernah salah, tetapi asumsi kita terhadap Yesus itu yang sering salah karena dibangun dari keinginan daging kita. Kita mengira kalau menjadi orang Kristen maka semuanya akan dimudahkan. Loh, Anda berarti nggak baca Alkitab. Kenapa? Karena kita lihat dari kehidupan para rasul, kita lihat dari kehidupan para hamba-hamba Tuhan, kita lihat dari kehidupan orang-orang benar, apakah mereka terluput dari yang namanya penderitaan? Tidak. Tapi dari penderitaan itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Nah, ini yang sering salah pahamin. Kalau saya mengalami penderitaan, wah ini salah Tuhan. Padahal karena kita yang bodoh ya, karena kesalahan kita, karena tindakan kita yang terlalu terburu-buru untuk ambil keputusan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Untungnya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu menunggu kita sampai akhirnya kita sadar, untuk akhirnya kita bertobat, untuk akhirnya kita mendapatkan pengertian yang lebih lagi yang baru sesuai dengan kebenaran. Ya, Tuhan itu baik banget, panjang sabarnya, besar kasihnya, Dia menantikan kita untuk bertobat. Ya, untungnya Tuhan itu nggak gampang naik darah kayak kita gitu ya. Kalau ngeliat orang dikit, menganggap kita rendah terus langsung marah, "Siapa kamu yang bisa berbicara kepada saya seperti itu?" Kalau Tuhan seperti kita yang gampang naik darah Bapak Ibu, udah habis kita semuanya. Kenapa? Karena kita yang sering cari gara-gara sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu panjang sabar dan kasih-Nya, dan kita belajar tentang kasih-Nya Tuhan sampai hari ini. Dan itu membuat kita mau untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, kita mau belajar tentang kasih-Nya Tuhan. Ada kan orang-orang yang bilang gini, "Iya, saya nih ikut Tuhan nggak kaya-kaya." Sekarang saya tanya, kalau Tuhan berkati Anda 500 juta, apakah Anda siap? Apakah Anda bisa dipercaya? Apakah Anda punya kemampuan untuk bisa dipercaya oleh Tuhan? Karena saya percaya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Siap nggak kita untuk bisa dipercaya sama Tuhan, untuk kita menjadi penyalur berkatnya Tuhan? Karena saya percaya Tuhan itu memberikan berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalaupun akhirnya berkat Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita, berarti ada bagian orang-orang yang membutuhkan yang perlu kita untuk berikan. Amin. Nah sayangnya ada begitu banyak orang ingin, "Tuhan aku pengen duit 500 juta, Tuhan aku pengen duit 500 juta." Tapi Tuhan tahu motivasi kita. Motivasi kita masih pentingin diri sendiri, cuma mementingkan kenyamanan diri sendiri, motivasi kita masih penuh dengan egoisnya kita. Duit 500 juta dalam berapa jam udah habis, karena kita masih tertarik dengan judul, jadi online. Kita masih tertarik dengan pinjol. Saya mau katakan Tuhan itu, ya memberikan berkat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, kenapa? Karena Dia akan memberikan sesuatu yang tidak pernah merusak kita. Nggak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang Tuhan tahu kamu aja belum bisa kelola, kamu aja nggak bisa, kamu aja masih masih terjebak dalam pemberhalaan terhadap uang, "Gimana aku bisa memberkatimu anakku?"
Kalau kamu masih belum bisa melepaskan berhalamu terhadap uang. Jadi uang itu nggak salah Bapak Ibu, uang itu netral. Tetapi beberapa orang itu memandang uang sebagai hal yang salah. Kenapa? Mereka menganggap uang itu sebagai tuannya mereka. Ya, jadi saya mau katakan uang adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, posisi kita adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola uang, maka uang itu akan menjadi hamba yang baik bagi kita. Karena kita bisa untuk menguasai uang. Tapi kalau kita biarkan, kita lupakan identitas kita sebagai orang percaya gitu ya, yang dimana kita hanya diberikan kepercayaan, uang itu karena uang itu sebenarnya adalah milik Tuhan, ya kita bisa menjadikan uang itu sebagai hamba yang baik, nggak kebalik. Beberapa orang justru menjadikan uang itu tuan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya ya karena uang itu adalah tuan yang jahat, ya udah akhirnya jadi hancurlah hidupnya. Mengira bahwa ya dia bisa dapatkan segala sesuatunya dengan uang. Saya mau katakan uang itu normal ya. Uang itu normal. Uang itu netral. Jadi jangan ada yang bilang, "Kalau misalnya saya dapetin, duit banyak gitu, ini, Tuhan lagi marah sama saya." Enggak. Ini udah tahun 2024 Bapak Ibu, ya. Uang itu adalah tools yang Tuhan berikan untuk kita jadi saluran berkat Tuhan, ya. Jadi itu yang saya juga, selalu bagikan kepada setiap orang-orang yang mau terlibat dalam, pelayanan saya memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan lewat makanan, nasi box. Saya selalu bilang kepada mereka bahwa terima kasih untuk, support-nya, bahwa kita bersama-sama menjadi penyalur kasih-Nya Tuhan lewat apa yang bisa kita berikan, salah satunya lewat makanan. Kenapa? Karena mungkin kita lihat ya, hari-hari ini kan, ya dunia lagi mendorong kita untuk fokus kepada diri sendiri diri sendiri diri sendiri diri sendiri, ya kan? Ada beberapa orang hanya sibuk gitu ya untuk jatuhin orang, jelekin orang, rendahin orang, tapi lupa untuk berbagi kebaikan. Nah, sedangkan ada beberapa saudara kita yang emang udah sangat kurang. Mereka berusaha untuk bekerja keras, bahkan lebih lagi bekerja keras, tapi memang susah gitu ya. Dan kalau kita mau bagikan seberapa yang kita bisa milikin lewat uang kita, lewat apa yang kita miliki gitu ya. Mungkin ada yang bilang, "Kak, saya belum bisa bagiin bagiin, uang, karena duit saya nggak banyak." Nggak apa-apa, doakan pelayanan ini, supaya pelayanan ini kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, maka pelayanan misi ini lewat makanan gratis akan tetap diadakan. Jadi lewat makanan gratis kita masih bisa bantu orang, nggak bisa. Tujuannya apa? Supaya orang itu tahu ada Tuhan yang pelihara mereka. Mereka jadi semangat untuk kembali bekerja karena mereka tahu ada Tuhan yang menyertai mereka, ya. Nah, saya bicara ini karena saya merasa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu identitas hidup mereka. Ya, gampang lupa gitu ya, orang-orang Kristen yang gampang lupa ingatan. Kenapa? Karena ketika mereka lupa identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, dan orang yang Tuhan telah sediakan segala berkat jasmani dan rohani, ya, maupun di bumi maupun di surga, ya ketika mereka lupa identitas ini, mereka jadi hidupnya jadi berantakan, dalam arti mereka tidak menghidupi identitas yang Tuhan berikan. Kalau kita hanya ingat identitas kita setiap hari Minggu aja Bapak Ibu, wah, kekristenan kita, hidup kita sebagai orang Kristen bagaimana? Kalau kita hanya menghidupi di hari Minggu aja. Kalau kita hanya bertobat, nungguin khotbah di hari Minggu, wah, kita jadi orang Kristen yang kumat terus Bapak Ibu. Kita jadi orang Kristen yang tomat mulu, tobat kumat. Kenapa? Karena kita tidak memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Ada kan banyak orang Kristen yang merasa kuat ngadepin apapun sendiri. Saya mengatakan kita nggak bisa menghadapi apapun sendiri Bapak Ibu. Kita hanya bisa menghadapi dunia ini, termasuk setiap
jebakan, setiap apalagi pencobaan, setiap pengujian hanya dengan firman Tuhan. Kita manusia berusaha untuk menguatkan gitu ya, kita berusaha untuk memberikan motivasi pada diri kita untuk bisa menghadapi pahitnya dunia ini, nggak bisa Bapak Ibu. Kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akhirnya memperlengkapi kita, membuat kita kuat, memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat sehingga kita mampu menghadapi dunia ini. Kita, manusia yang masih tinggal dalam daging ini, manusia manusia daging ini, kita berusaha untuk melawan kerasnya dunia, saya mengatakan tidak bisa. Makanya ada orang banyak Kristen yang kecelek dalam hal ini. Mereka kira kayak, "Oh iya, aku bisa sendiri." Anda tidak bisa. Jangan mencobai diri Anda sendiri. Anda perlu Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya akal budi kita diperlengkapi, dapat pembaharuan, membuat kita jadi akhirnya, "Oh, ini toh yang firman Tuhan katakan kepada saya sehingga saya, tahu kebenaran itu apa. Oh, jadi ini yang terjadi kepada kebanyakan manusia yang membuat saya harus berhati-hati dan membuat saya untuk menghindari hal ini." Ya, firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Bapak Ibu kalau misalnya lagi sulit gitu ya untuk, "Saya susah banget untuk ngerti ayat firman Tuhan." Coba praktikkan ini, baca kitab Mazmur dan mulai doa dari kitab Mazmur. Karena mungkin kita merasa bosan gitu ya, "Saya bosan udah doa buat Indonesia, saya udah doa buat para pemimpin bangsa, saya udah doa bagi para pemimpin gereja." Ada nggak yang pernah merasa bosan gitu? Atau mungkin, "Oh, saya nggak pernah doa buat Indonesia." Jangan Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya kita perlu berdoa juga menopang Indonesia. Kita perlu berdoa karena bangsa ini adalah tanggung jawab kita juga Bapak Ibu. Memang kita nggak bisa mengubah bangsa ini, tapi saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Sampai hari ini Indonesia masih ada, masih berdiri dengan segala, kekurangan dan kelebihannya ya. Itu semua karena doa orang benar. Yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin bangsa kita, supaya Tuhan menyertai bangsa kita, supaya Tuhan ada menopang para pemimpin kita. Kalau enggak keos bangsa kita. Nah, jadi ketika kita merasa, iya kita bosan kayaknya, doa kita pattern-nya gitu ya, polanya itu-itu mulu. Coba kita berdoa dari Mazmur. Coba kita berdoa dari setiap kisah-kisah yang ada gitu ya. Contohnya, waktu itu saya senang banget ketika saya baca Mazmur 23. Semua tahu ya Mazmur 23, wah itu udah di luar kepala gitu ya. Di luar kepala maksudnya apa? Ya maksudnya kayak udah hafal banget gitu ya. Saya ketika berdoa dari kitab Mazmur, khususnya Mazmur 23, saya sampai tersentuh gitu ya, "Tuhan, Tuhan tolong pimpin para pemimpin kami, orang-orang yang menjadi gembala, untuk mereka dapat melakukan firman ini." Meskipun kita tahu tidak ada gembala yang sempurna di dunia ini, karena gembala yang sempurna adalah Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Setiap pemimpin rohani kita, mereka adalah orang-orang yang masih dibentuk, masih orang-orang yang perlu didoakan, orang-orang yang masih perlu kasihnya Tuhan. Dan ketika kita berdoa, "Tuhan, biar para pemimpin ini adalah para pemimpin yang seperti Engkau, gembala yang baik, yang mengasihi domba-dombanya. Yang mau menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau." Bahkan para pemimpin-pemimpin, rohani kami, mereka juga dapat mendisiplinkan para domba-dombanya, domba-dombanya Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang merasa seperti, "Wah, saya nggak tahu mulai harus baca Alkitab dari mana," coba dari baca Mazmur. Coba baca dari kitab Amsal, coba dari baca dari, Perjanjian Baru, baru mulai selanjutnya ke Perjanjian Lama. Tapi yang jelas jangan jadi excuse bagi diri kita, "Hari ini saya lagi nggak mood ya untuk baca Alkitab." Sedangkan Anda nggak tahu peperangan rohani itu sekuat apa. Peperangan rohani itu bukan hanya terjadi ketika di hari Minggu aja Bapak Ibu. Iya, kalau misalnya hari Minggu tuh ada aja gitu ya, berantemnya di rumah sebelum ibadah. Iya, kalau di hari Minggu tuh kalau misalnya habis dengerin firman, ada aja ributnya di rumah gitu ya. Kayak setiap rumah ngalamin hal itu. Tapi peperangan rohani sesungguhnya itu kita alamin setiap hari, setiap saat Bapak Ibu.
Mungkin bagi beberapa orang bilang bahwa, "Apa sih kekristenan ada peperangan rohani?" Iya, karena yang kebenaran yang kita tahu dari firman Tuhan Bapak Ibu, kita bukan melawan saudara-saudara kita. Kita bukan melawan manusia-manusia yang tidak suka gitu ya ketika saya bagiin firman Tuhan. Tapi peperangan rohani orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang warga kerajaan surga, kerajaan Allah, kita berperang melawan roh-roh yang ada yang jahat di udara. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang nggak setuju gitu ya, atau nggak senang dengan saya, nggak apa-apa. Saya tidak membenci bapak ibu semua. Tetapi saya marah dan benci kepada roh-roh jahat yang ada menguasai orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Yang menghasut orang-orang untuk menghujat, untuk, membuat penderitaan, untuk menolak Injil. Kenapa? Karena iblis lagi kerja gempur-gempuran banget nih Bapak Ibu, lewat semua hal, lewat media, lewat, dunia luar, segala bidang memang lagi goncang semuanya. Kenapa? Ya karena memang kita udah tahu, kita nggak akan lama lagi tinggal di bumi ini. Semua yang dikatakan Yesus, semua yang dikatakan firman Tuhan itu akan tergenapi. Nah, jadi karena kita tahu bahwa dunia itu sekarang ini semakin jahat, bukannya semakin baik, semakin jahat dan semakin buruk, semakin cemar gitu ya. Bahkan kita lihat kalau misalnya, kita ngomong deh, jangankan ngomong Asia ya, mungkin kalau Asia kita masih ada lah bicara tentang, manners dan segala macam. Kalau kita lihat di, Amerika, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang juga berdoa bagi Amerika, khususnya para jemaat Tuhan yang ada di Amerika ya. Kenapa? Amerika itu, wah, dibandingkan dengan tahun 90-an, meskipun, apa ya, menurut saya, kehancuran, penurunan moral itu, penurunan takut akan Tuhan tuh udah mulai tahun 80-an ya, di Amerika. Tapi makanya maksudnya udah semakin jahat, semakin buruk, kita lihat dunia semakin jahat, semakin buruk, semakin cemar, dan mereka enjoy gitu ya. Mereka mengatasnamakan hak asasi manusia, jadi mereka kayak, "Nggak papa." Mereka jadi excuse dosa itu. Dan akhirnya kita lihat, wah semakin cemarlah dunia ini. Jadi karena kita tahu bahwa dunia ini semakin cemar dan dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat, dunia ini suka dengan kecemaran, kenajisan, dan kejahatan, kita jadi perlu waspada Bapak Ibu. Kita perlu memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dunia semakin jahat, ya, ya udah itu keputusan mereka. Bagian kita adalah kita perlu untuk selalu senantiasa mendalami firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga akhirnya diperlihatkanlah perbedaan gandum dan ilalang. Tapi meskipun gitu, kita tidak bermegah. Iya, bedalah kita orang Kristen ya kan, ya kalau mereka kan emang orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ya udahlah biarin mereka aja gitu, mereka lagi berjalan semua ke neraka. Nggak boleh gitu juga. Lalu bagian kita apa sebagai orang percaya? Dengan kita hidup takut akan Tuhan, dengan kita hidup di dalam kasih dan kebenaran, itu adalah sebuah sebuah bagian kita untuk akhirnya orang dapat melihat bahwa masih ada kasih Tuhan di dunia ini. Supaya dunia melihat masih ada anak-anak Tuhan yang menjadi pantulan terang, karena ada Tuhan dalam diri mereka. Suatu saat mereka bertanya, "Kenapa sih hidup lo kayaknya baik-baik aja? Kayaknya kita di kantor nih semuanya stres banget, tapi lo kayaknya lo bisa santai aja, lo masih bisa kerja, lo nggak ke-distract gitu ya, nggak mudah ke-distract, kelihatannya lo kayaknya santai aja ngadepin ini semua." "Oh karena gue punya Tuhan." Bisa nggak kita bagiin itu? Bisa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa, kenapa ya orang-orang Kristen itu, mereka kayaknya ngalamin juga seperti kita, tapi mereka luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, bertekun dalam komsel, mereka mau bertekun dalam doa gitu ya, dari YouTube, TikTok, semuanya sosial media dipakai untuk kita bisa berdoa sama-sama, dengerin firman sama-sama, apalagi, bisa komsel sama-sama. Saya pernah ketemu sama beberapa komsel yang ada di TikTok. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan kepada orang-orang di luar bahwa ini loh yang namanya kasih Tuhan.
Kalau kita baca firman Tuhan, tidak ada satu rahasia yang tersembunyi, tidak ada satupun hal yang bisa ditutupin. Itulah kebenaran, itulah anak-anak Tuhan, itulah warga kerajaan sorga. Kita nggak bisa lagi hidup dalam persembunyian. Ah, ya udahlah saya enjoy aja, saya hidup aja, nikmat aja hidup sebagai orang Kristen, saya di rumah aja, tutup semua jendela, saya nikmatin semua berkat Tuhan, tidak. Kita perlu untuk tunjukkan siapa diri kita. Kalau mereka misalnya bertanya kepada kita, kita perlu share kepada mereka. Jadi kalau misalnya, suatu saat kelak gitu ya, ketika ada orang-orang yang bilang, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memperingati kami? Kenapa Engkau nggak memberikan tanda? Kenapa kedatangan-Mu tiba-tiba?" Gitu kan. "Kenapa tiba-tiba harus ada penghakiman, penghukuman, dan segala macam?" Tuhan akan bilang, "Aku sudah memberikan orang-orang benar yang memperingati kalian." Sama kan seperti bayangin ya, ketika ketika terjadinya air bah itu, mungkin orang-orang itu bertanya, "Kenapa sih Tuhan nggak kasih peringatan?" Mereka nyalahin Tuhan. "Kenapa Tuhan Tuhan tiba-tiba kasih air bah?" Gitu kan. "Kenapa tiba-tiba kami harus lenyap semua mati?" Loh, Nuh itu selama berapa tahun itu membangun, pasti kan ada orang tanya, "Buat apa nih, Pak? Sibuk banget?" Gitu kan. "Hah, iya saya bikin bahtera." "Oh buat apa?" Nuh kan pasti akan cerita. Tapi orang-orang itu tidak ada yang mau menerima. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya bahwa, "Tuhan tidak memberikan kami peringatan, Tuhan tidak memberikan kami tanda-tanda." Loh, Tuhan sudah memberikan peringatan lewat orang-orang benar, lewat anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan, saya percaya Tuhan juga bekerja sendiri dengan karya yang luar biasa melalui Roh Kudus, melalui perjumpaan secara supernatural, lewat mimpi, lewat banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Supaya orang-orang bisa menerima kebenaran dan mereka akhirnya tidak mati dalam kesengsaraan dan tidak akhirnya setelah mati hidup dalam kesengsaraan juga. Saya seringkali bilang, sayang banget kalau kita hanya hidup 80, 90 tahun di dunia ini udah penuh dengan penderitaan, terus kita hidup lagi setelah kematian dalam penderitaan. Ada orang bilang bahwa, "Ih, enak-enak banget ya, orang-orang itu mereka bisa mereka bisa, masuk surga," gitu ya. Saya mau katakan, orang-orang yang masuk surga itu bukan karena mereka tidak berdosa, Bapak Ibu, tetapi karena mereka percaya kepada Kristus. Bagi beberapa orang ini nggak mungkin, ini mustahil. Loh saya mau tanya, emang ada orang yang bisa ke surga tanpa berdosa? Tidak ada. Kalau kita mau merasa hidup kita benar, saya mau katakan, apakah benar kita itu sesuai dengan standar kebenaran Allah? Ada banyak orang yang menilai tentang, moral gitu ya. Mereka hanya menyentuh, ya kita secara moral udah baik. Tapi saya mau tanya, pikiran Anda, selama hidup Anda beneran baik nggak? Bener-bener tidak memikirkan hal-hal yang cemar, cabur, jahat, atau masih memikirkan hal itu? Bicara tentang keinginan, keinginan itu kan nggak kelihatan karena ada dalam tubuh kita ya, nggak kelihatan. Kita mungkin bisa menjadi orang yang kelihatannya baik dan benar, santun ya kan, kita kelihatannya kayak orangnya agamawi banget, tapi gimana dengan keinginan kita? Banyak nggak orang kayak gitu? Banyak Bapak Ibu. Kelihatannya orangnya kayaknya, wah agamawi banget itu ya, dia selalu gitu ya, santun, kelihatannya baik, ramah. Kok tiba-tiba dia bisa bunuh istrinya? Karena kita nggak pernah tahu isi hati orang. Iya ya, ternyata dia sering muncul di acara-acara keagamaan gitu ya, selalu jadi, narasumber ya kan. Kalau namanya juga narasumber gitu kan, berarti udah jadi orang yang akan, didengarkan gitu suaranya ya. Kok tiba-tiba sebejat itu sih sama anak-anaknya? Kita nggak pernah tahu isi hati dan pikiran orang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, orang-orang Kristen itu enak banget ya masuk surga. Saya mau katakan karena Kristus yang telah menebus dosa kita, yang telah membenarkan kita, dan itu semua diberikan secara free, for free.
Tapi sayangnya beberapa orang udah ditawarkan gitu ya, udah diberitahukan, mereka menolak. Karena menurut mereka nggak make sense. Menurut mereka, "Enggak lah, nggak mungkin gue bisa untuk membenarkan diri gue sendiri." Ya udah cobalah, coba. Justrunya anehnya gitu ya, semakin seorang itu menghindari dosa, justru dia semakin jatuh ke dalam dosa gitu, uniknya gitu memang. Semakin orang merasa dirinya paling benar, gitu ya, bahkan jatuhnya jadi ke toksik gitu ya, semakin orang merasa dirinya paling benar, justru dia semakin terjebak dalam ketidaktahuannya akan dosa. Karena gitu cara cara, jebakan hasutannya iblis tuh smooth Bapak Ibu. Iblis menawarkan hal-hal yang kelihatannya hampir putih. Tapi saya mau katakan yang namanya hampir putih itu tidak pernah putih. Ya, angka 12 itu tidak akan pernah menyamai angka 11. Kelihatannya di depannya sama-sama angka 1, tapi belakangnya beda. Yang iblis selalu katakan apa sih kepada kita? "Udah ini bener kok, ini enak kok." Tapi saya mau tanya kalau kita ikutin perkataan iblis, apakah itu membuat kita lebih baik? Oh ada sih orang-orang yang dengan kesombongannya, merasa dirinya paling benar, ngerasa dirinya udah paling benar, paling baik. Tapi kan iblis gitu ya, iblis menganggap bahwa dirinya paling baik, iblis menganggap kita, menuntun kita untuk kita merasa diri kita paling benar, paling baik, dan kita jatuhnya jadi sombong. Lucu ya, orang-orang yang ahli dalam agama dan merasa dirinya udah paling benar, justru dia jatuh dalam kesombongan. Iblis itu jatuhnya dalam dosa kesombongan Bapak Ibu. Dia merasa dia bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi kan dia merasa, dia bukan Tuhan. Dia merasa dia bisa melakukan ini, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan ini. Baca di Alkitab, ada tulisannya. Sampai dia lupa bahwa dia hanyalah ciptaan. Iblis itu hanya ciptaan Bapak Ibu. Makanya orang-orang tuh sebenarnya sayang banget gitu ya. Mereka itu datang ke iblis untuk minta bantuan, minta kekayaan, minta kesembuhan. Saya mau katakan ini kenapa? Karena iblis itu bisa nggak memberikan hal itu? Bisa. Tapi bedanya dengan Tuhan, kalau Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan berkat, Tuhan nggak pernah untuk, timbal balik dong." Mana timbal balik? Enggak. Tuhan tuh adalah pribadi yang paling baik yang kita nggak pernah bisa dapetin di dunia ini. Tuhan kalau mau kasih, kasih. Tuhan nggak pernah untuk, "Ayo dong nih, kita hitung-hitungan, lu udah terima berapa nih?" Enggak. Tapi kalau iblis, sekali dia menolong kita, dia akan dia akan minta balasan. Balasannya nggak cuma dia minta kita doang, dia minta keturunan kita Bapak Ibu. Dia minta jiwa. Ya, dia minta pengorbanan yang bahkan sampai anak cucu kita. Makanya kesian gitu kalau ngeliat ada orang-orang yang misalnya dia dilahirkan dari, orang tua gitu ya, yang punya kerjasama, yang punya perjanjian sama roh-roh jahat. Kenapa? Mereka akhirnya dapetin dapetin, akibatnya. Iya, Kak, setiap kali misalnya saya tuh kayak lagi jalan di jalan raya, selalu kayak saya dengar bisikan, "Udah, lari aja, tabrakan dirimu. Udah, kamu mati aja, kamu nggak bener, kamu nggak baik." Iya, Kak, setiap kali saya lihat pisau, selalu tuh kayak ada hasutan, "Udah, bunuh aja diri kamu. Kamu tuh nggak layak hidup." Kasihan nggak? Kasihan. Kasihan anak cucu yang nggak tahu apa-apa, tapi mereka menerima dampak dan resiko dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di keluarga mereka, karena kerjasama dengan setan. Saya mau katakan, mengikuti perkataan dan hasutan setan tidak pernah berakhir benar. Kelihatannya enak, kelihatannya baik, tapi tidak pernah berakhir benar. Kenapa? Karena setan adalah bapak si pendusta, ya kan? Dan perkataannya nggak pernah benar. Perkataan aja nggak pernah benar, gimana kita mau percaya? Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin terdengar gitu hasutan-hasutan dari setan, saya mau katakan, Anda sebagai orang percaya, Anda punya kuasa yang membuat Anda bisa menghadapi hasutan-hasutan setan. Kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya setan bilang, "Aduh, lu tuh nggak punya masa depan, lu tuh nggak punya harapan. Lihat, lu tuh datang dari keluarga biasa aja, lu ngarep lo jadi orang yang sukses." Kalau iblis katakan hal itu, kita sebagai orang percaya, apa respon kita? Tuhan memberikan aku masa depan,
Tuhan telah melepaskan aku dari belenggu dosa dan masa lalu. Tuhan telah memberikan aku kehidupan. Tuhan yang menyertai aku. Masa depan kita itu aman, masa depan kita itu cerah, bukan karena kita bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu, tapi karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi kalau misalnya intimidasi itu, apalagi mungkin ada anak-anak muda di sini, yang baru mau mulai bisnis, yang baru mau mulai ambil keputusan yang baru, mau mulai melangkah ke hal yang baru. Saya mau katakan, kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, majulah di dalam kasih karunia Tuhan. Majulah dengan mengandalkan Tuhan. Nggak apa-apa kalau misalnya ada, orang-orang gitu ya yang berkata, "Lo tuh bukan siapa-siapa, keluarga lo tuh bukan keluarga orang terkenal, lo tuh bukan berasal dari keluarga kaya raya, lo tuh nggak akan sesukses teman-teman lo lain." Nggak apa-apa nggak apa-apa, apapun perkataan orang, ya, selama kita tidak membiarkan perkataan itu masuk dalam pikiran kita, that's fine. Kita nggak pernah tuh bisa menghindari, burung itu untuk mengeluarkan pupnya gitu ya, kepala kita. Ya namanya burung lewat gitu kan dia di atas kita. Dia bisa terbang di atas kita kan nggak bisa nangkepin semua burung yang ada di sekitar kita, setuju? Tetapi, dengan kita tidak membangun sarang di atas kepala kita, itu adalah cara yang tepat supaya burung itu tidak berhenti di atas kepala kita. Ya, jadi apapun perkataan orang itu nggak apa-apa Bapak Ibu, kita nggak bisa kendalikan. Kita cuma punya 2 telinga dan 1 mulut. Kita tinggal pakai dua dua tangan kita tuh tutupin telinga kita. Ya, jadi kalau misalnya ada perkataan orang itu kita, oh ya, ya, nggak apa-apa, karena kita hidup berdasarkan perkataan Tuhan bukan perkataan manusia. Ada amin? Oke. Jadi, kita hari ini melihat, firman Tuhan. Saya tadi bilang tentang penolakan, firman Tuhan ya awalnya. Jadi kita tahu bahwa dunia ini semakin gelap dan jahat, kita bukannya justru menjadi anak-anak Tuhan yang main kandang gitu ya, enggak. Kita sebagai anak Tuhan yang dewasa, kita sebagai anak Tuhan yang udah sadar nih terima banyak banget kasih karunia Tuhan, kebenaran, kita udah, terima setiap jaminan dalam kehidupan kita berkat jasmani dan rohani, wah udah banyak banget kita dapetin dari Tuhan. Ya bagian kita sekarang yang kita lakukan ke sesama kita adalah kita bagiin, kita tunjukin hidup takut akan Tuhan. Ya kalau kita di tengah jalan kita lemah, goyah, ragu, dan akhirnya kita jadi ikutin dunia ini, saya mau katakan, "Loh kok jadi sama?" Mungkin malah geleng-geleng, "Ini kayaknya kurang Aqua." Kenapa? Karena iya di tengah jalan tiba-tiba dia hilang ingatan gitu, dia nggak bisa berpikir dengan sehat. Kita perlu kebenaran Tuhan ya, setiap hari kita perlu. Kenapa? Karena iblis itu iya memang cara kerjanya iblis itu sama aja dari dulu sampai zaman sekarang Bapak Ibu. Salah satunya sebenarnya kalau kita perhatikan, eee ketika Hawa berhadapan dengan si ular, mungkin kalau misalnya ada para pendengar yang baru pertama kali dengar. Ketika ular bertemu dengan Hawa, kalau kita telusuri itu sebenarnya hasutan dari si ular itu tuh masih nyata sampai sekarang. Ular bilang apa kepada Hawa? "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi ketika kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang tahu yang baik dan yang jahat." Jadi maksudnya apa sih yang iblis itu tawarkan, yang ular itu tawarkan kepada Hawa? Ular bilang gini ke Hawa, "Hawa, nih ya, Wak, perkataan Tuhan yang bilang kalau kamu tuh akan mati, ya, ketika, makan buah itu nggak benar. Tetapi kalau kamu makan buah ini nih, kamu akan menjadi seperti Allah." Maksudnya, Hawa nggak perlu untuk mendengarkan perkataan Allah tentang yang baik dan benar. Hawa bisa untuk memilih sendiri. Jadi ular kasih kasih jebakan kepada Hawa bahwa, "Hawa, lu nggak perlu tunggu Tuhan ya untuk bisa bedain mana bener mana jahat. Ya mana baik mana jahat nggak perlu, lu tuh bisa sendiri." Nah, Hawanya ngerasa, "Wah iya juga ya, kelihatannya nih buahnya enak juga, kelihatannya baik deh." Tapi gimana? Yang Hawa pilih, apakah itu mendatangkan kebaikan bagi dia?
Apakah itu menghasilkan kebenaran bagi dia? Tidak, akhirnya kita semua jatuh dalam dosa. Ya, kalau mungkin nanti kita ketemu di Tata Putih gitu ya, ketemu sama Hawa. Mungkin semua orang akan menyalahi Hawa gitu, tapi orang-orang bilang, "Enggak, kita akan menyalahi Adam," gitu ya. "Kenapa Adam biarin Hawa," gitu kan, ketemu sama ular. Nah, jadi bicara tentang jebakan, hasutan iblis kepada Hawa gitu ya. Sebenarnya masih sampai zaman sekarang tuh masih masih terjadi Bapak Ibu. Ular tuh bilang ke kita, "Nggak perlu kamu tuh baca Alkitab, kamu bisa kok bedain sendiri. Kamu nggak perlu untuk mengandalkan Tuhan, untuk mengerti mana yang baik, mana yang jahat, kamu bisa sendiri." Tapi saya mau tanya, ketika saya juga, ya tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa belajar dari kebenaran, bisa nggak kita bedain baik dan jahat? Nggak bisa. Kita pikir, "Enggak, ini kelihatannya bisnisnya bener deh. Kelihatannya bisnisnya baik soalnya banyak banget kan orang-orang terkenal ikutan di bisnis ini. Kelihatannya kayaknya baik deh, iya kayaknya baik." Terus kita akhirnya dengan kita terburu-buru gitu ya, dan kita punya motivasinya pengen dapat duit cepet, kita ikutan bisnis itu, kita yang rugi. Atau misalnya kita lihat, kayaknya ya, kayaknya itu, mmm, ngelakuin kayak gitu kayaknya bener deh. Kenapa? Karena kayak semua orang ngelakuin hal itu. Nah, zaman sekarang apalagi ya, zaman sekarang ketika ada banyak orang yang melakukan hal itu, jadi semua orang berbondong-bondong untuk ngikutin hal itu. Tapi saya mau tanya, itu bener nggak? Ini contoh yang lucu banget ya, contoh yang lucu banget. Misalnya, ini kasus, mungkin nggak banyak orang tahu, tapi ini sebenarnya udah kesebar di internet, tapi kasihan banget. Jadi, tahu kan kalau misalnya, di Instagram, Instastory itu kan ada efek-efek gitu kan. Misalnya kayak, waktu kamu zaman SMA gitu kan, foto gitu kan. Terus kadang-kadang ada tuh yang agak ribet gitu ya, misalnya kayak makanan kesukaan gitu ya, minuman kesukaan gitu kan, terus apalagi kenangan waktu SMA yang perlu kita tulis, ya kan, terus kita tag teman-teman kita supaya kita ingat. Nah, itu tuh parahnya adalah saya lihat kasus, tapi mungkin nggak terlalu rame di media, sampai ada orang yang bikin efek, ya, dia bilang demi dapat handphone, ya tulis, isi kolom-kolom di bawah. You know what, apa yang ada di kolom itu? NIK ya, nomor KTP, nama ibu, nomor telepon, sama alamat rumah. Gila nggak? Lah itu kan berarti udah ngambil semua data kita dong, dan bagi orang-orang yang nggak tahu, yang karena terburu-buru, karena ini lagi hype, ini lagi hits banget, dan akhirnya mereka tulis data itu, bocor data pribadinya. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat itu kayak, aduh, iya sih mereka dapetin handphone, tapi selamat data Anda bocor gitu ya, selamat, data Anda dipakai orang. Jadi karena kita juga tidak tahu kebenaran, kita terburu-buru untuk ngikutin segala yang hype, yang hits, jadi kita ikut sama seperti dunia. Ya. Nah, kemudian dari renungan firman Tuhan hari ini, kita lihat dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus di Korintus. Memang di Korintus itu orang-orang Yahudinya, banyak yang akhirnya menolak Paulus gitu ya. Tetapi karena penolakan orang Yahudi di Korintus, Paulus nggak mundur gitu. Ya udah biasa gitu ya, ya terserah orang mau terima atau enggak, sama kayak saya bagi firman Tuhan hari ini. Nggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang mau menerima atau tidak, santai aja gitu kan. Tapi saya percaya ada orang-orang yang mau mendengarkan dan menguji dan menyelidiki firman Tuhan dan akhirnya dengan sendirinya ketemu sama sang kebenaran yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Paulus nggak mundur dari pelayanannya, Paulus tetap memberitakan Injil kepada siapapun yang mau menerimanya, ya kan? Jadi Titius Justus yang sebelahan sama rumah ibadat orang Yahudi akhirnya terima. Crispus yang menjadi kepala rumah ibadat juga menjadi percaya. Mau untuk mendengarkan pemberitaan Paulus dan bahkan seisi rumahnya dan beberapa orang banyak di Korintus juga jadi percaya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika kita
melakukan kebenaran, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita melakukan apa yang jadi, teladannya Yesus, memang ada yang tidak suka, memang ada yang tidak mau untuk mendengarkan, tidak apa-apa, itu normal Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang gitu, capek lah jadi people pleaser. Nah, jadi tetap Paulus memberitakan Injil, ya, jadi penolakan, ketidaksukaan. Apalagi, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan tentang Injil, itu tidak menjadi excuse bagi kita untuk mundur dari kasihnya Tuhan. Mundur dari Injil, kenapa? Karena, mmm, pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan tuh menuntun kita lebih lagi ke area lain, ke orang lain yang mau mendengarkan firman Tuhan seperti Paulus. Pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Jadi Paulus juga mendapatkan kekuatan ya, mendapatkan penghiburan dari apa yang Yesus katakan untuk jangan takut, tetap memberitakan Injil. Mungkin hari ini ada yang, sudah percaya kepada Kristus dan dia sulit gitu ya untuk, "Gimana ya keluarga saya ini masih belum percaya sama Yesus. Gimana ya saya bagian tentang Yesus sedangkan keluarga saya nih masih beragama lain. Gimana ya saya ceritain kepada pasangan saya bahwa saya udah mengalami Yesus, menyaksikan kasihnya Tuhan dalam hidup saya." Saya mengatakan jangan takut. Karena Tuhan Yesus yang besar, mulia, yang memegang kunci maut, yang memegang kuasa gitu ya, untuk memberikan hidup ataupun mati kepada seseorang, yang menjadi hakim atas dunia gitu ya, pada akhirnya itu yang bersama dengan kita. Nah, banyak orang itu hanya percaya dengan apa yang mereka lihat. "Oh, saya belum pernah lihat Yesus, makanya menurut saya si Yesus itu sulit untuk saya percayai." Kenapa? Karena saya belum pernah lihat Yesus. Loh, saya mau katakan kalau manusia melihat Tuhan itu, mati kita. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Musa aja sebagai abdi Allah, Musa yang diakui sebagai hamba Tuhan oleh banyak banget kepercayaan, itu hanya ditampakkan bukan bukan wujud kepenuhan Allah. Kenapa? Musa mati kalau ketemu Allah, karena Allah itu begitu kudus, Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan itu menunjukkan dirinya lewat apa yang menjadi, mmm, dibilangnya sederhananya apa ya, saya nggak mau bahas dari teologinya. Tuhan itu tetap memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya lewat wujud yang Dia izinkan. Jadi ada beberapa orang yang bilang, "Iya, saya lagi tidur, saya ketemu sama ada sosok yang berpakaian putih." Untungnya dia nggak hihihi gitu ya. Iya, ketika saya tidur, saya melihat ada sosok yang, begitu tenang, baik, dia ada untuk mengasihi saya, sosok baju putih. Kalau misalnya seperti itu langsung aja tanya, "Siapakah engkau?" Ya pastilah kalau kita tanya, pasti Yesus itu akan menjawab gitu ya. Ada kan beberapa orang lagi yang dia lagi berdoa di kamar dia lagi berdoa di kamar dia dan dia bilang, "Iya, saya lagi berdoa di kamar saya lagi tenang, saya lagi baca kitab suci saya, terus tiba-tiba saya melihat ada suara yang sangat lembut banget, dan suara yang lembut itu memberikan saya damai sejahtera." Nah, beda ya, beda kalau sama suaranya iblis dan antek-anteknya itu. Dia kalau misalnya hadir, dia nggak pernah memberikan damai sejahtera, tapi beda dengan Tuhan, ya. Nah, jadi Tuhan itu kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mulia, pencipta gitu ya langit dan bumi, pribadi yang mulia, kudus, suci gitu ya.
Kita nih nggak ngerti makna kudus dan suci, karena kita nih orang modern yang juga tidak mendalami budaya-budaya di zaman dahulu. Contohnya kita lihat sejarah-sejarah yang ada di Perjanjian Lama misalnya ya. Para imam yang melayani di bait, di ruang Maha Kudus gitu ya, di bait Allah, itu kan mereka dikasih lonceng, dibilangnya sebenarnya zaman sekarang lonceng lah ya, lonceng di kakinya. Ini dibilang, "Kak, tolongin doain aku buat ujian dong." Kamu kayaknya ujian terus deh yang ini. Nah, jadi di zaman dahulu itu tuh, para imam itu tuh mereka tuh kakinya tuh dikasih lonceng, gemericing-gemericing gitu. Jadi kalau misalnya, ada di dalam, ruang Maha Kudus itu ketika mereka melayani, di ruang kudus dan ruang Maha Kudus ada bunyi gerimis-gerimis. Kenapa? Karena oke, karena para imam itu, kalau mereka benar-benar tidak menjaga hidup mereka, tidak menjaga hukum-hukum yang memang Tuhan telah tetapkan, mati mereka. Serem juga ya imam zaman dahulu gitu. Dosa dikit, lupa dikit, peraturan mati gitu ya. Bukan karena Tuhan itu jahat, bukan. Nah, ini orang sering salah pahami, bukan. Tapi tidak bisa melanggar perintah dan ketetapannya Allah, tidak bisa melanggar kekudusannya Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa dosa itu nggak bisa di-excuse di hadapan Tuhan. Iya, makanya bukannya bilang Tuhan itu jahat gitu ya, kok, ini orang-orang jahat dibiarkan ada gitu. Loh, orang-orang jahat itu menerima konsekuensi dalam hidup mereka. Tadi ada yang bilang teroris ya. Teroris itu menerima konsekuensinya dalam hidup mereka. Teroris itu tahu yang mereka lakukan itu salah, tapi karena kekerasan hati mereka, mereka tetap melakukan yang jahat. Ya, jadi jangan bilang teroris-teroris itu adalah orang-orang yang bodoh, teroris-teroris itu adalah orang yang pintar, Bapak Ibu. Tetapi karena motivasinya tidak benar, kepintaran itu jadinya mereka alihkan untuk apa yang menurut mereka anggap benar. Nah, terus kalau misalnya ada orang-orang bilang, "Iya, kalau orang-orang jahat itu kayak kelihatannya hidupnya mereka bahagia." Orang-orang jahat itu orang-orang yang korup gitu ya, orang-orang yang, jahatin orang, rugiin orang, orang-orang yang bawa duit banyak orang gitu ya, yang merugikan di dalam bisnisnya. Mereka terima nggak konsekuensi dari kejahatan mereka? Terima. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil dan benar, terima. Tetapi mereka yang tidak mau menghiraukan segala teguran, segala yang benar, nggak mau. Ya makanya kita melihat dosa itu tuh memang membuat orang tuh jadi seperti setan. Kenapa? Karena setan itu udah tahu kebenaran belum? Setan tuh tahu firman Tuhan nggak? Bahkan Mongol bilang, setan itu tahu semua yang tertulis dalam firman Tuhan gitu ya. Setan tuh tahu semua firman Tuhan, tapi saya mau katakan, setan tahu apa yang tercatat dalam kitab Wahyu, tapi apakah setan bertobat dari hidupnya? Tidak. Nah, jadi kita belajar, setan udah tahu yang benar, setan udah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, tetapi setan tetap menghujat nama Kristus, bukannya tunduk. Kenapa? Itu adalah tabiat setan. Dan jangan sampai kita orang percaya, jadi malah menjadi sama seperti setan. Why? Kita adalah anak-anak terang. Ya jadi jangan jangan kita jadi sama gitu ya dengan setan. Saya perlu katakan ini karena ada begitu banyak orang yang nggak sadar, karena mereka terhasut, ikut-ikutan, enak, ya udah dosa itu jadinya menutup mata batin, bahkan mata jasmani mereka, akal mereka, dan mereka jadi seperti setan. Sedih nggak kita lihat itu? Sedih lah. Ya Tuhan, udah dibilangin, udah diingetin tuh orang ya untuk hati-hati. Ya, tapi jangan mundur, tetap beritakan yang baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan Tuhan menjamah hati orang itu, kapan Roh Kudus berkarya dalam hati itu, kapan akhirnya orang itu mau membuka hatinya dan menerima Yesus dalam hidupnya. Ya, jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang tidak setuju atau sebel gitu ya sama saya, sama Tuhan Yesus, percayalah kepada kebenaran, terimalah kebenaran. Karena kebenaran itu menuntun kita kepada kehidupan, ya. Jadi
Pada akhirnya memang kita menemukan orang-orang tidak menyukai kebenaran. Ya, itulah dampak dosa. Ya. Nah, jadi akhirnya Paulus memberitakan Injil di Korintus, tetap ada orang yang menerima Injil, ada orang yang akhirnya percaya menerima Yesus dan dibaptis, dan mau mendengarkan kelanjutan gitu ya. Terus, kita lihat di sini ada sebuah peristiwa yang unik, Galio ya. Jadi kayaknya Galio ini bentar saya cari fakta tentang Galio dulu ya. Oke, jadi Galio ini ada prokonsul. Ya, prokonsul ini dibilangnya seseorang yang memang dapat sebuah jabatan, kewenangan gitu ya, untuk menguasai daerah di bawah pemerintahan Roma. Nah, jadi Galio adalah, prokonsul, pemimpin gitu ya, di daerah itu. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini bawa masalah tentang Paulus yang menginjil kepada Galio, dan ternyata Galio cukup wise. Kenapa? Galio bilang, kalau si Paulus itu melakukan suatu pelanggaran dan kejahatan, pasti Galio sebagai pemimpin daerah itu mendengarkan informasi itu, mendapatkan informasi itu. Tapi kenyataannya, Galio tidak menemukan informasi tentang perbuatan jahat dari Paulus. Galio bilang, kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, kamu aja yang urus. Itu urusan kalian orang-orang Yahudi, bukan urusan saya. Mantap juga nih Galio ya. Iya wise lah, karena maksudnya sekali lagi orang-orang Yahudi itu kan suka, cari onar gitu ya, khususnya orang-orang Yahudi yang memang menolak tentang Kristus dan menolak tentang pemberitaan Injil. Dan di sini, bagusnya teladannya Galio adalah dia tahu bahwa Paulus tidak pernah melakukan kejahatan dalam pemberitaan Injil. Paulus tidak pernah memaksakan orang, "Ayo lo semua bertobat," gitu ya. Semua orang harus ikut Tuhan Yesus, tidak. Paulus santai aja memberitakan Injil, lo mau terima atau enggak, ya udah gitu ya, tanggung masing-masing gitu. Nah, jadi Galio akhirnya melepaskan keputusannya kepada orang Yahudi. Galio nggak mau ikut campur. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan, Galio mengusir orang Yahudi dari pengadilan, tapi justru orang-orang Yahudi itu menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat. Dan Galio tidak menghiraukan hal itu. Jadi kita lihat nih, kemanapun Paulus memberitakan Injil, ya ada yang menerima nggak? Ada. Ada yang mau menjadi percaya nggak? Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, ada. Tetapi ada orang-orang yang menolak, yang tidak mau menerima, ada. Itu sebabnya prinsip kebenaran ini menjadi pegangan bagi kita, bahwa setiap kita melakukan yang benar, setiap kita memberitakan yang benar, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nggak apa-apa, itu bukan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Tanggung jawab kita di depan Tuhan adalah kita memberitakan yang benar. Tanggung jawab kita adalah kita memberitakan yang benar. Iya, kita ingetin orang, "Eh, hati-hati, lu tuh kayaknya, terhasut ya dengan perselingkuhan di kantor," misalnya gitu. "Oh, lo hati-hati lo udah lupain anak sama istri lo, entar lo malah jadi kecantol lo sama cewek lain," misalnya gitu. Kita yang tahu kebenaran, kita perlu untuk tetap bicara kebenaran, ya. Respon orang kita nggak bisa kendalikan Bapak Ibu. Tapi setidaknya di hadapan Tuhan, kita sudah memberitakan yang baik, yang benar. Sama seperti saya. Saya setiap kali saya selalu kayaknya tiap hari saya bilang ya, kalau misalnya saya beritakan firman Tuhan, saya memberikan kebenaran karena saya tahu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, saya perlu untuk beritakan tentang Kristus. Kenapa? Karena pada akhirnya kita semua akan menghadapi tahta putih. Tahukah Anda tahta putih itu apa? Penghakiman akhir. Kita semua manusia, ya mau itu dari zaman dahulu sampai sama zaman sekarang, kita akan menghadapi tahta putih, dihakimi berdasarkan apa yang jadi kepercayaan kita, pengetahuan kita, termasuk dari kitab-kitab lain, ya.
Nah, kita dinilai nggak cuma dari perilaku kita doang Bapak Ibu, tapi dari jempol kita. Zaman sekarang kan, dari jempol kita ada untuk menjelekkan, merugikan, merendahkan orang, ya kan, terus apalagi kita menipu orang gitu kan. Iya, kita dinilai semuanya, keinginan, pikiran, apalagi, tindakan, perkataan kita, jempol kita zaman sekarang ya. Mungkin kalau kita di penghakiman akhir, "Ya, jempol termasuk ya?" Gitu. Nah, saya katakan ini kenapa, karena semua orang perlu tahu bahwa ada yang namanya penghakiman, ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Karena ada orang yang nggak tahu, sehingga mereka hidupnya have fun aja di bumi, ya udahlah senang-senang aja. Ya namanya mati, ya udah, mati kan. Ya kita perlu beritakan kebenaran, supaya tujuannya adalah ada lebih banyak orang menerima kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Bapak Ibu nggak setuju sama saya mah nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu menerima kebenaran, mendengarkan kebenaran, dan akhirnya menerima Yesus. Saya yakin saudara-saudara yang ada di sini, mungkin ada saudara-saudara di seberang ya, yang mendengarkan dan ikut menyelidiki. Saya tahu bahwa saudara-saudara kita yang dari seberang sebenarnya adalah orang-orang yang santun dan saling menghargai. Di TikTok ini yang rame, saya percaya bukan saudara-saudara di seberang kita, tapi oknum-oknum yang memang suka cari onar. Mereka bertanya, tapi mereka bertanya bukan untuk cari tahu, tapi cuma cari ribut. Kasihan nggak kita melihat kita yang tahu kebenaran, kasihan nggak lihat hal itu? Kasihan, kasihan. Karena yang saya tahu, saudara-saudara kita yang ada di seberang, mereka menghargai, ya bahkan ada toleransi. Kalau kita lihat, ya ketika hari Waisak kemarin, ada begitu banyak saudara-saudara kita di seberang mengizinkan orang-orang Buddha itu untuk tinggal di rumah mereka, ada di beberapa tempat agama. Tapi orang-orang yang ada di TikTok, di sosmed ini, menurut saya orang-orang yang tidak gentleman. Kenapa? Karena mereka cuma pakai akun-akun palsu, mereka banyak pakai akun palsu untuk merugikan, merendahkan, bahkan memecah belah bangsa kita. Kita sebagai orang percaya sedih nggak lihat itu? Sedih lah. Tuhan karena ketidaktahuan mereka, karena mereka tidak menyukai, sehingga mereka akhirnya disetir oleh setan, oleh si iblis, untuk mereka berbuat jahat, ya. Kita kasihan nggak lihat orang kayak gitu? Kasihan. Saya kalau misalnya lihat gitu ya, ada orang-orang yang di sosmed, misalnya saya tidak suka dengan konten-konten yang ada, karena kan semua konten yang ada di sosmed tidak semua berguna ya. Ya udah saya swipe aja, slide aja. Kalau misalnya ada bapak ibu yang tidak setuju, swipe aja, slide aja, santai aja ya kan. Nah sayangnya beberapa orang sekarang tuh tidak punya kesehatan, kedewasaan, intelektual, emosi. Jadi bertengkarlah mereka di sosmed. Sedih banget, sayang banget, buang-buang waktu. Jadi Indonesia ini, Bapak Ibu, kita perlu semuanya maju menjadi orang yang bukan hanya orang pintar, tapi jadi orang benar. Karena kita lihat di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi tidak semua banyak orang benar. Iya, kasihan nggak seperti itu? Kasihan. Karena akhirnya banyak orang pintar jadi kalah dengan motivasi mereka yang jahat. Kalah dengan integritas mereka. Kalah gitu ya dengan mereka menjadi pamor. Kasihan nggak? Kasihan. Kita berdoa ya untuk orang-orang seperti itu, yuk kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, orang-orang yang ditutupi mata batinnya oleh dosa dan maut. Tuhan, aku berdoa, selamatkan mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat yang menguasai akal sehat mereka itu semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya di dalam nama Yesus, segala makhluk segala kuasa itu takluk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja atas langit dan bumi. Aku berdoa Tuhan semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mendengar kebenaran dan mereka mau menerimanya. Hati mereka dilembutkan, hati mereka disentuh oleh Roh Kudus yang begitu berkuasa, sehingga mereka dilepaskan dari belenggu roh-roh jahat.
Aku tahu iblis, engkau bekerja, lebih kerja keras lagi karena memang waktunya semakin singkat untuk menjelang akhir zaman. Tapi aku percaya bahwa Roh Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada apapun, sehingga orang-orang yang tertutupi mata batinnya, mata jasmaninya, setiap orang-orang yang sakit hatinya, setiap orang-orang yang dikuasai oleh kepahitan, oleh kenajisan, kecemaran, itu semua bisa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kebenaran ini adalah tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk memberitakannya kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tuhan, kami rindu semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mendengar kebenaran, dan mereka hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya ditebus menjadi orang-orang benar. Biarkan mereka mengalami seperti apa yang kami alami Tuhan, sebuah kesenangan, kesukacitaan, damai sejahtera, kelepasan di dalam Kristus. Tuhan, kami nggak mau ada begitu banyak orang yang lagi ngantri dalam neraka, dan mereka begitu aja berjalan dalam neraka. Kasihan Tuhan, kami merindukan ada begitu banyak orang yang bisa mendengarkan kebenaran dan mereka beroleh pengertian. Tuhan, di dalam mereka tidur, ketika mereka beristirahat, ketika mereka berada di dalam kamar yang mereka masing-masing, dalam mereka pekerjaan, aku berdoa, Yesus, tunjukkan dirimu kepada mereka, perkenalkan dirimu kepada mereka, dengan apa yang mereka bisa kenali, dengan apa yang mereka bisa mengerti. Karena aku percaya Yesus sedang bekerja sampai kepada kegenapannya, Engkau datang kedua kali menjemput kami, umatmu, dan Engkau akan menghakimi kami sebagai hakim yang adil dan benar. Tuhan, kami rindu anak-anak Tuhan juga diperlengkapi, anak-anak Tuhan juga diberi kekuatan hari-hari ini supaya mereka nggak goyah, mereka ingat identitas mereka, mereka ingat tanggung jawab mereka sebagai anak-anak terang, untuk mereka tetap memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau tidak pernah terbatas, pribadi yang aku hargai, pribadi yang aku hormati, karena pribadi itulah, pribadi Roh Kudus yang dapat yang dapat mempertobatkan dunia ini dan yang menyelamatkan orang-orang dari kedurhakaan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you semua yang udah mendengarkan dari awal. Ini ada Kak Nuva, aku cuma lihat fotonya Kak Nuva doang. Ya, jadi kalau misalnya lagi memberitakan Injil itu ya teman-teman, uniknya memang ada begitu banyak yang tiba-tiba hadir gitu ya, rame. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama orangnya, saya nggak pernah marah sama orangnya. Mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka, karena dosa, karena kedurhakaan, karena roh jahat itu yang menguasai mereka. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang seperti itu, kita jangan benci kepada mereka. Kita jangan pernah benci kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu, ya, karena mereka tidak tahu kebenaran, jadi mereka hidup karena ketidaktahuan mereka. Tapi kita sebagai orang benar, kita tahu bahwa kita juga lagi banyak berperang gitu kan melawan roh-roh jahat, karena roh jahat juga semakin intens gitu ya, untuk bekerja kepada orang-orang, untuk menguasai orang-orang itu supaya semakin banyaklah jumlah mereka gitu ya, para orang-orang yang berada dalam kerajaan kegelapan. Kenapa? Sekali lagi, karena setan nggak bisa beranak, dan setan pengen banyak merekrut orang-orang menjadi anak-anak setan. Ya, dan menurut saya Tuhan itu baik karena sampai hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Tuhan itu baik karena sampai hari ini Tuhan masih menantikan, menunggu orang-orang untuk berbalik dari kejahatannya dan berbuat kebenaran. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita nggak kenal gitu ya, kita nggak kenal satu sama lain, tapi mungkin one day, saya sangat berharap, saya bahkan beriman, ada orang-orang yang mengingat apa yang saya bagikan dari live ini, dan kita bisa bersama-sama ketemu gitu ya, bersama-sama dalam surga. Setan tidak bertambah banyak, tapi setan tambah banyak. Siapa bilang setan tambah banyak, Bapak Ibu? Setan itu dibilangnya antek-anteknya, itu tetap mereka spiritual being kan, mereka spiritual being kan? Tapi sayangnya, mereka akhirnya merekrut manusia inilah untuk menjadi pengikutnya. Iya, kalau misalnya ada yang bilang bahwa, si setan itu, "Kok iya jadi makin banyak ya jumlahnya?" Pengikutnya, setannya mah tetep, antek-anteknya itu nggak berubah. Lucy dan para antek-anteknya itu tetap jumlahnya tetap, pengikutnya yang banyak.
Tuhan A mau bikin ular, Tuhan B mau bikin burung dulu, akhirnya Tuhannya malah ribut. Ya, kadang kita tuh suka ributin masalah-masalah yang sebenarnya nggak perlu dipentingin. Terserah Tuhan mau bikin apapun. Loh, dia Tuhan. Kita tuh kadang-kadang ya memang, saya tahu ada begitu banyak orang yang katanya pemikirannya kritis. Gini gini gini, saya tahu bahwa pemikiran kritis itu sebenarnya netral, ya Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang, ada beberapa orang dengan motivasinya yang jahat dan buruk, pemikiran kritisnya jadi menguasai dirinya, gitu. Kenapa? Contohnya gini, saya mau tanya, kita semua bisa berpikir, ya karena kita semua masih makhluk hidup gitu ya, kita masih punya ini nih, akal budi. Tapi saya mau tanya, apakah semua orang berpikir dengan benar? Tidak. Ada banyak orang yang bilang, "Saya kutip ayat ini, saya kutip ayat ini." Saya mau tanya, dengan orang baca Alkitab tanpa melihat latar belakang, metodologi, dan konteksnya, kita yang benar, kita yang tahu firman, kita ketawa nggak lihat orang kayak gitu? Ketawa. Kenapa? Ya, nggak ngerti dia firman Tuhan. Iya, ya, ya, dia taunya kutip-kutip ayat dari orang-orang lain. Iya. Jadi karena semua orang bisa berpikir, tapi tidak semua orang berpikir benar. Kita pun orang percaya akhirnya belajar berpikir dengan cara yang benar dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita udah ada nih, tenggelam semua manusia dalam dosa, ya kan? Dan kita perlu kebenaran firman Tuhan, kita perlu Kristus untuk kita bisa mengerti, mengenal hikmat Tuhan. Roma bilang nggak ada manusia yang mencari Allah, nggak ada manusia yang berbuat baik benar di depan Allah, nggak ada. Karena semua manusia udah jatuh ke dalam dosa, boro-boro cari Allah. Berpikir yang benar, bertindak yang benar aja, sesuai nggak dengan standarnya Allah? Tidak. Nah, terus kemudian ada yang bilang bahwa, "Iya saya udah kutip-kutip ayat ini ayat ini ayat ini, metodologi Anda salah." Mungkin ada yang baru pertama kali, lalu saya perlu bilang lagi ya, Anda kalau masuk ke lab tanpa tahu peraturan, tanpa menggunakan cara-cara yang ada di lab gitu ya, lalu Anda dengan brutal gitu ya, "Saya mau mendalami, virus ini tapi pakai gergaji, pakai palu." Orang di lab ketawa, "Kayaknya Anda jangan masuk lab, Anda masuknya RSJ." Kenapa? Ini lab. Harus pakai peraturan lab dengan cara yang ada di lab, metodologi lab. Ada kan banyak orang-orang yang pakai, baca firman Tuhan tapi tidak menggunakan metodologi yang benar. Ya kita orang Kristen, iya iya iya, inilah orang-orang yang sok tahu. Orang-orang yang tahu, dia nggak akan berlagak sok tahu. Orang-orang yang tahu kebenaran, ya, dia nggak akan merasa, apa ya, bahwa semua orang harus menerima kebenaran ini. Kita tuh orang-orang yang tahu kebenaran, kita, "Oh, orang belum tahu kebenaran, ya udah, ya. Oh, orang-orang keliru, oh, ya udah, ya." Itu aja renungan firman Tuhan hari ini. Tadi juga udah doa tutup ya. Hari ini, rame, saya udah 90 menit juga. Tapi terima kasih loh Bapak Ibu semua meramaikan kolom komentar. Ada banyak yang baru-baru. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan bekerja. Bagi beberapa orang, firman Tuhan itu sepertinya sebuah kebodohan. Nggak apa-apa, tapi firman Tuhan itu mengatakan bahwa itulah pandangan dunia. Itulah pandangan orang-orang yang tidak mengenal Allah, menganggap firman Tuhan itu tidak masuk akal, firman Tuhan itu bukanlah kebenaran, tidak apa-apa. Itu menunjukkan identitas kalian. Tapi orang-orang yang memang telah Allah pilih untuk menerima firman itu, yang akan menganggap bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Kristus itu datang ke dunia, gitu ya, perlu untuk mengambil rupa manusia. Bagi beberapa orang tuh kayak, ngapain gitu ya, karena Anda belum tahu budayanya. Pertama kali Allah berfirman, apa yang Allah tetapkan, segala perintah dan segala macam, lihat dari sejarahnya dulu, barulah kita mengerti makna penyaliban dan kebangkitan Kristus. Kalau kita nggak pernah ngerti sejarahnya, dulu Allah pertama kali berfirman kepada satu orang, yaitu Abraham. Dan Allah memberikan janjinya, yaitu bukan cuma segala berkat, banyak banget janjinya Allah, ketetapannya Allah, bahkan hukum-hukumnya Allah. Barulah kita mengerti kenapa Yesus harus turun ke dunia. Ya, jadi Yesus yang awal mulanya adalah firman, dia harus mengambil rupa manusia.
Karena Yesus akan berhadapan dengan manusia. Tapi Yesus itu Allah manusia ya Bapak Ibu. Bagi kita bingung Allah manusia itu apa? Ya karena hanya Yesus satu-satunya yang mempunyai natur seperti itu, teantropik. Tidak ada makhluk lain yang punya hal seperti itu. Hanya Yesus yang memiliki, ya, Allah manusia itu. Nggak bisa kita pisahin Allahnya berapa persen dan manusia berapa persen. Dia Allah manusia, gitu. Nah, terus kalau bicara tentang, Yesus itu perlu datang ke dunia dalam rupa manusia, memang Yesus harus mengambil rupa dalam bentuk apa? Hewan? Kecuali yang ditebus hewan. Tapi Yesus kan datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia, karena Yesus akan menebus dosa manusia. Nah, kita perlu tahu juga nih hukum tentang tebus-menebus. Setelah adanya penghapusan dosa, ada lagi nggak hari penghakiman? Ada. Coba aja baca kitab Wahyu. Ada. Nah, makanya firman Tuhan itu sampai kitab Wahyu kita belajar bahwa pada akhirnya semua manusia, semua makhluk di bumi dan di langit akan menghadapi tata putih, penghakiman akhir. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang, "Wih, kaget, beneran ada," gitu ya. Ya karena sudah disampaikan firman Tuhan seperti itu. Kalau misalnya ada lagi yang bilang bahwa, eee, "Iya, ngapain Yesus harus turun ke dunia?" Gitu. Karena firman Tuhan mengatakan karena kasih Allah yang besar akan dunia ini. Dunia ini bukan bicara tentang dunia ini, bumi ini, tapi orang-orang yang ada di bumi ini. Ya karena kalau enggak Allah sendiri yang turun ke dunia ini, manusia nggak bisa naik ke surga. Manusia nggak bisa mencapai standarnya Allah, karena dosa. Ya, kenapa harus Yesus menghapuskan dosa, Bu, jika ada penghakiman? Nah, nanti di Tata Putih kita dengar penjelasannya ya, kenapa gitu, kenapa gitu, Anda bisa cari di YouTube-YouTube, kenapa, tapi mungkin, saya di Indonesia, kalau di Indonesia lebih lengkap nggak ya channel-channel-nya? Mungkin kalau di Amerika lebih banyak tuh. Coba kamu dalemin kayak dari cari latar belakangnya, khotbah-khotbahnya John Piper, terus khotbah-khotbahnya, R.C. Sproul. Coba cari kayaknya di YouTube banyak deh, podcast atau YouTube R.C. Sproul, John Piper, Tim Keller juga ada gitu ya. Sebenarnya saya percaya kayak almarhum Pak Bikman Sirait gitu ya, atau pendeta-pendeta di Indonesia yang mereka memang kuat dalam pengajaran kayak udah bahas hal itu, gitu. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dibilang apa ya, dalam tahun 50, 60 tahun udah berkecimpung dalam hal itu, sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang memang pengen cari tahu kebenaran, gitu ya. Saya mau katakan kenapa penghakiman dosa itu ada. Oke, penghakiman dunia, penghakiman segala ciptaan. Karena memang semua manusia itu akan dihakimin. Tuhan nggak bisa melupakan adanya dosa, Tuhan nggak bisa eksis dosa. Penghakiman harus ada. Ya, kalau tadi dibilang kenapa harus ada penghapusan dosa gitu. Karena Allah itu besar kasihnya dan Allah menyediakan melalui Yesus diberitakan kebenaran. Ya, jadi berita tentang keselamatan Bapak Ibu, ini tadi si akun siapa nih? Yang namanya Putra, keselamatan tuh udah dinyatakan dari perjanjian lama. Ya, bahwa Allah telah menyediakan keselamatan, Allah tuh udah mau menyelamatkan dari zaman dahulu. Kalau misalnya kita bilang Yesus adalah putra Allah gitu ya, terus orang-orang bingung nggak ngerti, loh dalam perjanjian lama di kitab Keluaran, Allah tuh menyebut dirinya adalah Bapa dan orang Israel adalah anaknya, putranya, bahkan kalau dalam bahasa Inggris putranya. Jadi kalau misalnya bingung gitu ya, ini apa kok ada putra Allah gitu. Loh orang Israel dulu tuh disebut Allah ingin menempatkan dirinya sebagai bapa dan Israel sebagai anaknya. Tetapi Israel kan kita tahu ya nggak mau taat, keras kepala, menentang roh Allah. Ya udah, Allah tuh udah berulang kali ingin mau menyelamatkan orang Israel tapi orang Israel menolak, ya kan. Lalu mulai dari para hamba Tuhan pun ditolak. Akhirnya perlu Yesus sendiri yang adalah Allah turun ke dunia ini untuk
membagikan, memberitakan kebenaran yang sebenarnya dari dulu udah dinyatakan. Tapi setiap firman Tuhan kepada orang Israel zaman dahulu tuh udah bias. Ya, dan kasihannya kan orang Israel dari zaman dahulu naturnya tetap sama. Nenek moyang zaman dahulu maupun yang zaman sekarang masih sama. Kenapa? Kenapa mereka nggak mau terima Yesus? Karena kaitannya mereka pikir Yesus datang sebagai Mesias, berarti secara politik, secara sipil, mereka akan dilepaskan dari bangsa yang menjajah mereka. Tapi Yesus datang ke dunia itu untuk menjadi solusi dari inti masalah dunia ini apa? Dosa. Bicara tentang Yesus menjadi raja, kapan terjadinya? Nanti. Kita menjadi warganya dalam kerajaannya, dia akan menjadi raja kita secara utuh. Nah, kerajaan Allah tuh sekarang udah ada belum? Dari zaman dahulu udah ada Bapak Ibu. Bahkan bangsa-bangsa asing dalam perjanjian lama ya ketika di kitab Daniel, raja itu malah mari kita memuliakan, menyembah, menghormati Tuhannya, Allahnya Daniel. Jadi bahkan Tuhan sudah menyatakan tentang kerajaan yang dari zaman dahulu dari perjanjian lama. Ya, itu saya bikin bukunya. Saya bikin buku tentang kerajaan Allah karena menurut saya perlu banyak orang yang tahu tentang kerajaan Allah itu konsepnya seperti apa. Nah, tapi puji Tuhan dalam proses, udah selesai saya tulis, tapi saya rencananya bikinnya series. Jadi karena saya tahu kerajaan Allah itu luas ya, kerajaan Allah itu kompleks gitu. Jadi, gini, firman Tuhan itu kelihatannya, ya kan, ada begitu banyak orang ketika baca firman Tuhan tuh bingung, Pak, kenapa? Kelihatannya kayak tumpang tindih gitu, kelihatannya kayaknya kok bertentangan. Saya mau katakan kalau Anda merasa firman Tuhan tumpang tindih atau bertentangan, berarti Anda belum paham, Anda belum ngerti. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dengan kehendak Tuhan, itu diberikan, ya untuk menuntun kita bertumbuh dalam iman, mendapatkan pengertian yang benar, gitu ya. Jadi itu seperti titik koordinat Bapak Ibu, yang kemarin saya bilang, lintang bujur, garis lintang, garis bujur, itu kan titik koordinatnya harus tepat, gitu ya. Nah, bicara tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah tuh kalau kita mau dalemin skemanya itu sangat kompleks. Ya, tapi saya mengatakan kerajaan Allah tuh udah dari dulu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, langit dan bumi ini, yang punya kerajaan itu. Ya, jadi kerajaan itu udah ada dari dulu, diberitakan dari perjanjian lama, juga diberitakan oleh Yesus gitu ya. Karena pemberitaan tentang kebenaran tuh udah bias di zaman orang Israel saat itu. Nah, tapi pada akhirnya kenapa kita perlu tahu tentang kerajaan Allah? Supaya kita tahu, gitu ya, sebagaimana kalau kita menempatkan Yesus sebagai, Allah, Tuhan dan Raja atas hidup kita. Contohnya kalau kita ada di misalnya kita ada di British gitu ya. Nah, misalnya kita ada di British dan kita merasa bahwa, oh ya udah, ini, si raja gini kan dari ratu jadi raja ya. Setiap titahnya raja itu pasti harus kita ikutin, setuju? Sama halnya dengan kerajaan Allah ini. Apapun yang dikehendaki oleh Kristus, apapun yang jadi perkataan Kristus, kita harus ikutin karena itu titah yang agung dalam hidup kita. Jadi nggak ada excuse kayak, "Entar dulu," gitu, enggak. Loh, kita aja kayaknya kalau ketemu Pak Jokowi, "Oh, Pak Jokowi," terus Pak Jokowi bilang, "Itu apa di tasmu lucu banget," gitu, "boleh nggak bonekanya buat Jan Etes?" Gitu kan. "Oh iya, boleh boleh Pak," pasti kita akan langsung kasih. Kenapa? Karena di pemimpin kita. Sama halnya dengan Kristus sebagai raja kita. Nah, dengan kita mengenal kerajaan Allah, kita tahu identitas kita. Siapakah kita? Orang-orang yang dibenarkan, yang diangkat dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, masuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi warga kerajaan sorga. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan Allah. Nah, kerajaan sorga tuh nggak cuma bicara nanti di surga Bapak Ibu. Kerajaan Allah, kerajaan surga tuh udah dimulai sekarang. Dan kita sebagai warga-warga kerajaan sorga, saya bilang warga-warga kerajaan surga karena kita semua banyak ya kan. Warga-warga kerajaan surga, kenapa? Karena supaya kita tuh bisa bertindak hidup, cara kita berpikir seperti warga kerajaan sorga. Makanya dalam firman Tuhan kita lihat contohnya, kita harus meninggalkan kebiasaan lama. Kenapa? Karena kita bukan lagi hamba dosa.
Kita adalah hamba kebenaran, warga kerajaan sorga. Apalagi kita harus mengalami pembaharuan akal budi, ya kan. Jadi akal budinya nggak gitu-gitu aja, kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Kenapa? Ya karena kita warga kerajaan sorga. Kebenaran itu yang akan diberikan kepada kita, sehingga dengan akal budi kita bisa mengasihi Tuhan, dengan segenap jiwa kita, kita bisa mengasihi Tuhan, dengan kekuatan kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Nggak apa-apa kalau orang bilang, "Orang gila lah," gitu kan, "Ih, aneh banget sih ini orang Kristen." Nggak apa-apa, karena bagi mereka itu tidak masuk akal, karena mereka adalah dunia, sedangkan kita adalah warga-warga kerajaan surga. Dan cara hidup kita, cara pikir kita, cara perkataan kita akan berbeda. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat ya dari Efesus waktu di renungan pagi itu saya baca, dibilangnya apa? Kita ramah, saling mengampuni. Ya, ada begitu banyak bahkan, Pastor Yeri bilang, pembalasan terbaik kita adalah mengampuni. Kenapa? Karena itulah ciri khas warga kerajaan sorga. Kelihatan kayaknya simpel ya, tapi nggak bisa dibohongin. Mau sejahat atau seburuk apapun orang, mau, sesulit apapun orang itu lakukan sesuatu kepada kita, kasih itu nggak bisa kita sangkal, itu ada dalam hidup kita. Itulah ciri khas warga kerajaan surga, ya. Jadi saya percaya dalam kerajaan surga gitu ya, meskipun mungkin ada orang-orang yang, tadinya gitu ya, mereka suka untuk membuat jemaat Tuhan menderita, menyiksa gitu ya. Dan suatu saat mereka disentuh oleh Tuhan dan mereka mau untuk mendengarkan kebenaran dan mau menerima Kristus. Kita tidak akan membenci mereka. Kenapa? Karena kita justru bersukacita ada satu jiwa diselamatkan. Ya, kita bersukacita ada satu jiwa diselamatkan karena begitu pentingnya satu jiwa itu. Bahkan dalam firman Tuhan, Tuhan berani bilang dia mau meninggalkan 99 demi untuk mendapatkan yang satu itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa sepertinya apa yang dihidupi dan dipercaya orang Kristen itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal karena cara pikirmu yang salah. Kita sebagai orang benar ya, udah dari zaman dahulu memang ada aja penolakan bagi orang percaya. Tapi iman Kristen tetap berdiri teguh karena Tuhan yang menyertai. Ya, bukannya kita sedang membela agama kita, bukan. Setiap kali saya live, saya selalu membagikan, bukan saya merekrut banyak jemaat, saya nggak pernah pegang jemaat, Bapak Ibu. Saya sebagai penginjil. Kalaupun ada, kira ada orang yang DM saya gitu ya, yang konsultasi, konseling dengan saya akan menyerahkan keputusannya kepada gereja atau kepada dirinya untuk mau bergabung dalam komunitas apa. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang orang Kristen itu tidak bisa berakal. Loh, kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, Pak. Tapi tidak semua orang yang punya akal budi itu berakal dengan cara yang benar. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa, kita tidak bisa mengenal orang Kristen dengan akal budi. Oh, Anda keliru berarti. Pemikiran Anda salah, metodologi Anda salah. Karena sesungguhnya kita bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, seluruh aspek hidup kita bisa mengasihi Tuhan, termasuk dengan roh kita. Nah, ada banyak kan pengajaran yang tidak menyentuh tentang roh ini. Ya, ada banyak orang yang bilang kasih motivasi-motivasi, tapi mereka tidak menyentuh roh ini. Sedangkan firman Tuhan memberitakan kebenaran, menyentuh seluruh aspek hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Puji Tuhan, kebenaran itu lengkap ya, grasping, our apa ya, whole being gitu. Jadi nggak cuma, menyentuh pikiran mind kita doang, our hearts doang, tapi juga our spiritual, roh kita, our spirit, our nature, karena our human nature ini yang perlu untuk ditebus gitu. Thank you nih semuanya yang meramaikan. Ada yang kesaksian juga tadi ya, ada yang namanya Bu Linda. Ya, Bu Linda. Saya pengen gereja gereja cita-cita saya pengen gereja cita-cita saya dan saya belum pernah gereja takut ketahuan oleh suami dan anak-anak saya.
Ya, ini Bu Linda Ervina, kita doakan sama-sama ya, bahwa gini sebenarnya akhirnya Bu, barangkali misalnya Ibu tertarik untuk ngobrol-ngobrol, saya dari Singaparna, Tasikmalaya. Wah, Singaparna, iya ya, saya punya beberapa kenalan dari, Tasik, Singaparna. Cukup terkenal ya Singaparna itu ya. Ya, kalau, Bu Linda jadi kalau misalnya Bu Linda tertarik untuk ngobrol, dengan saya, bisa untuk DM saya aja, kita bisa ngobrol banyak hal. Jadi bicara tentang masuk dalam gereja, saya tahu itu banyak, apa ya, ada begitu banyak orang yang berkorban untuk datang ke gereja gitu ya. Kalau misalnya masih sulit gitu ya untuk ketemu sama komunitas atau komsel, yang kita bisa sebut gereja, kita bisa juga untuk ngobrol-ngobrol dulu ya Ibu. Jadi kita bisa diskusi, kita belajar sama-sama, kita maju sama-sama di dalam Tuhan, fokusnya adalah untuk kita bertumbuh. Gitu. Kalau misalnya nanti pada akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan buka jalan, Ibu bisa ketemu sama komsel dengan, Bapak, gembala dan Ibu gembala gitu ya, mari maju aja gitu untuk masuk komsel. Karena, tugas saya penginjil, jadi saya memberitakan Injil, saya menolong, orang-orang yang belum dijangkau oleh gereja gitu ya. Saya hadir untuk, orang-orang tersebut. Iya. Boleh ya Bu Linda? Di Singaparna, di Tasikmalaya ya? Iya, oke kita berdoa deh, kita berdoa untuk Bu Linda. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Bu Linda sekarang, kerinduan hatinya Engkau tahu. Aku percaya Tuhan benih ilahi itu, benih firman itu telah Engkau taruh, dan aku percaya dari satu orang yang diselamatkan maka seisi keluarganya akan diselamatkan dengan cara apapun Tuhan. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil kalau sampai Bu Linda ini memang Tuhan izinkan untuk ketemu dan bisa ngobrol dengan hambamu ini, biarlah kiranya ada persekutuan yang manis di dalam Tuhan dan Tuhan mengerjakan buah kebenaran dalam hidupnya. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan menyertai Bu Linda dalam kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, maupun bagaimana dia bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada seluruh keluarganya. Aku udah menyaksikan Tuhan dari satu orang diselamatkan, dia akan menyaksikan seluruh isi keluarganya bisa mengalami dan menyaksikan Tuhan. Dan seluruh isi keluarganya bisa menjadi percaya dan mengakui Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Tuhan, selamatkan lebih banyak orang lagi, untuk suaminya, anak-anaknya, untuk setiap, orang tuanya, untuk setiap tetangga-tetangganya, Tuhan jamah mulai dari sekarang di tempat tinggalnya Tuhan, ada hadirat Tuhan memenuhi, ada kasih-Nya Tuhan memenuhi, karena aku percaya Engkau Allah yang tidak terbatas bekerja secara nyata siang dan malam untuk menyentuh hati manusia. Terima kasih banyak Tuhan, kami dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke semua, terima kasih nih hari ini